Shalom, selamat sore semua. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Hendra bersama keluarga dan semua hamba Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Siap belajar? Amin. Baik. Kita buka ayat yang pertama, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Kita belajar ya. Sudah pemusik Tuhan? Oke, cari tempat duduk ya. Tetapi kapan? Saya tanya. Tetapi kapan? Nah, ini hebatnya Alkitab. Kalau saudara membaca kata sekarang dalam firman Tuhan, itu harus kita ganti tiap hari. Kenapa yuk? Karena tahun lalu kita baca bunyinya sekarang. Tahun depan kita baca bunyinya. Jadi artinya, nah itu dia. Apa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari? Saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya gak ada seorang pun di antara kita yang mau kalah dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan Yesus. Betul? Ada yang ingin kalah? Bisa doakan. Gak ada bukan? Nah, kekalahan kita itu hampir 100% bukan karena iblis, bukan karena dosa. Perhatikan. Kekalahan dalam perjalanan iman kita mengikuti Tuhan Yesus itu bukan karena iblis atau bukan karena dosa. Maksud saya itu dosa berzina, mencuri, sejenisnya. Ternyata bukan. Kekalahan kita itu terjadi karena siapa yang mengontrol, mengatur, menguasai hidup kita. Selama yang mengontrol, menguasai hidup kita adalah Tuhan kita sendiri, maka dijamin kita semua pasti jadi pemenang. Amin. Tapi ketika kita menyerahkan pengontrolan, pengaturan, yang menguasai hidup ini bukan Tuhan kita, disitulah kekalahan pasti terjadi. Nah, di antara yang paling besar yang bukan Tuhan adalah ego kita. Aku mau. Itu yang paling besar. Nah, maka itu kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang merasa hidup kekristenan kita, aduh kok lemah sekali. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Jangan cari salah siapa, jangan cari kiri kanan penyebabnya ini apa. Tidak. Penyebabnya ada di dalam kita sendiri. Setuju gak saya ngomong ini? Nah ini firman. Jadi kita baca lagi. Tetapi ayo lupa. Tapi tiap hari sebagai, nah ini kuncinya, tawanan roh. Kalau ada kata tawanan, itu di benak kita muncul apa? Mendengar kata tawanan. Ayo, belenggu, apalagi? Sandra, apalagi? Ayo belakang jawab. Tawanan. Saya belum melihat lengkap pemuji Tuhan tadi kemana semua, Pak belum masuk. Sudah semua? Lengkap? Ada? Oke. Udah ya? Kok rasanya banyak di belakang tadi? Penyanyi sudah 3 tadi. Ada semua. Oh baru masuk 1. Makanya hilang. Jadi kalau mengajar teliti saya tanya kemana. Oke. Saya lanjutkan. Apalagi tawanan. Ayo, yang lain, kata lain, tawanan. Apa? Tahanan. Oke, apa lagi? Penjara. Bukan. Lain. Tawanan. Satu lagi. Apa itu? Nggak dengar? Budak. Oke. Nah, ini yang menentukan. Siapa yang kontrol hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang memperbudak hidup kita? Siapa yang menguasai hidup kita? Siapa yang menyandera hidup kita?
Itulah kita. Coba, ada nggak orang ditawan oleh duit? Jawabnya apa? Banyak, bukan ada, enak kalau ada. Betul, hampir 100%. Tawanan utama manusia itu uang. Bahkan tidak sedikit pendeta yang jatuh gara-gara uang. Betul? Baru tawanan kedua itu seks atau percabulan. Nah, setelah itu terserah. Bentuk apalagi tawanan-tawanan itu tergantung kita mau menyerahkan hidup ini kepada siapa. Ada orang ditawan ketakutan? Lu jawab, ada tidak? Ada. Ditawan kekhawatiran? Ada. Mau? Percaya nggak? Ada orang yang rajin ke gereja, rajin, aktif melayani, tapi hidupnya dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan. Ada tidak? Ada. Berarti selama orang itu rajin ke gereja, aktif melayani, tidak jaminan kalau dia tidak menyerahkan diri kepada sebagai tawanan roh. Maka itu sambil mendengar firman ini, mari masing-masing kita dengan jujur memeriksa. Hari-hari terakhir ini aku ditawan oleh siapa? Maaf, saya beri contoh. Sebulan ada 4 minggu. Bisa nggak ada murid Tuhan Yesus minggu pertama, hidupnya luar biasa, 100% betul menyerahkan diri sebagai tawanan roh. Minggu kedua berubah lagi. Lu bisa nggak saya tanya? Bisa. Itu dia. Jadi sebagai tawanan siapa itu tidak bisa 100% terjadi tiap hari di hidup kita. Tergantung saudara dan saya menyerahkan hidup ini kepada siapa. Ingat ini. Maka itu kalau ada firman tetapi sekarang, saya ganti apa tadi? Tiap hari. Karena dibaca kapanpun juga, tahun berapapun juga, tetap bunyinya sekarang. Ini luar biasa. Sekarang, tiap hari. Bahkan, renungkannya, hampir semua kita, hampir ya. Pagi-pagi kita bangun, pasti mencari HP. Awas dengan Tuhan, bohong ya, awas. Serius. Tolong ya anak-anak, adik-adik, dengar ya. Saya sudah buat peraturan dari dulu. Suami istri kalau mau tidur malam tidak boleh bawa HP ke kamar. Awas. Setuju? Bohong, awas. Itu merusak hubungan, betul tidak? Itu merusak hubungan. Maka itu adik-adik, anak-anak, dengar ya, nanti malam papa mama tidur kamu cek. Laporkan ke Pak Gembala. Kalau sampai papa mama masuk kamar, bawa handphone. Serius kan? Setan bisa masuk lewat handphone kita, menghalangi persatuan kita sebagai suami istri. Jujur ya atau tidak? Penting sekali. Lalu HP taruh mana? Taruh dapur. Jangan bawa masuk kamar. Serius. Loh kok ini? Ingat ya, papa mama mana? Itu. Lah papa mana? Oh itu. Tuh, polosnya anak kecil. Ingat nanti malamnya kalau mau tidur, cek papa mama bawa HP tidak. Kalau bawa HP, laporkan ke Om Hendra. Oke? Jujur, anak kecil itu jujur. Nah, walaupun pagi-pagi kita bangun, misalnya kita langsung mencari Tuhan. Dan betul pagi itu adalah Tuhan menguasai kita. Roh Kudus mengurapi kita. Oh, ada firman yang muncul, kita renungkan. Bisa nggak jam 10-nya kita ke setanan? Loh, setannya kok. Bisa tidak? Bisa. Maka itu Tuhan kita akan bekerja sesuai dengan berapa luas, berapa besar bagian hidup kita yang kita serahkan kepada Dia. Jadi itu gak bisa otomatis 24 jam, tidak.
Tergantung menit-menit berikut bagaimana cara hidup kita. Renungkan itu. Oke, kita buktikan. Kita tinggalkan dulu Kisah Rasul 20. Roma 16 ayat 3. Roma 6 ayat 13. Maaf. Roma 6 ayat 13. Ya, ayat 13. Jujur saya ikut dengar ini. Dengar ya? Dan janganlah siapa? Nah, itu salah. Kalau saya minta baca, jangan bilang kamu tuh orang lain terus yang sudah urusi. Lah kapan ngurusi diri sendiri? Janganlah saya, itu baru betul. Ulang. Dan janganlah saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelahiran. Tetapi saya serahkan diri saya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran atau alat-alat kebenaran. Dulu saya baca begitu saja sampai suatu saat Roh Kudus mengingatkan. Mengapa tidak hanya ditulis jangan saya menyerahkan anggota tubuh saya kepada dosa, tapi serahkan anggota tubuh saya kepada Tuhan. Tapi anggota tubuh. Ternyata ada rahasianya dan itu berbeda. Mulai dari kepala kita, dari otak kita, mata kita, hidung, mulut, telinga, terus sampai ke semua tubuh kita. Banyak nggak bagian-bagiannya ini? Nah, saya beri contoh. Siapa pernah ketemu ada orang Kristen? Wih, doanya itu luar biasa. Nanti mulutnya, wah, kalau dipakai doa itu semua diberkati Tuhan. Tapi bisa nggak matanya orang itu kurang ajar? Loh, saya tanya, bios kenapa baru masuk? Dari mana? Dari tadi. Ayo, kok lama sekali kamu selesai? Singgung tadi. Jadi saya hafal itu, yang ketinggalan lagi satu. Jadi orangnya banyak di atas, cuma sedikit di situ. Baru muncul. Nggak ada lagi yang lain yang dari atas tadi. Yang ada yang ini penting. Jadi mulutnya betul berdoa memuji Tuhan luar biasa. Matanya kurang ajar. Betul? Ada orang matanya betul, mulutnya betul, otaknya ngajar. Loh, ada tidak? Maka itu ayat ini luar biasa. Jadi anggota ini yang telepon satu kok belum masuk satu. Siapa duduk sebelahnya? Kok lama sekali telepon belum masuk? Coba dicek, suruh cepat masuk. Sayang firman Tuhan terputus nanti. Ayo ditunggu begitu. Handphonenya dimatiin, urusan bisnis nanti. Kita dengar firman Tuhan dulu. Dia dokter bukan? Kalau dokter saya nggak berani. Kalau dokter jaga harus handphonenya nyala. Oh, dipanggil pasien. Oke, ayo masuk dulu. Dengar firman Tuhan. Ya, maaf. Nah, yang belum kenal saya, ini cara saya aja. Semua yang mau belajar firman, serius belajar. Awas yang buka HP tapi lihat Facebook, saya colok matamu. Awas ya. Kalau saudara mau jujur pakai HP, pakai itu Alkitab. Setuju? Jangan pakai yang lain. Awas. Saya nggak tahu, Tuhan tahu. Awas. Serius ya? Nah, maka itu kita periksa dari atas kepala kita sampai telapak kaki kita. Ternyata Tuhan tidak bisa mengambil semuanya kecuali mana yang kita serahkan kepada Dia. Ini hebat sekali. Oke, dari sini saya lihat masih ada wajah-wajah. Masa sih begitu? Nah, ini kita banyak nggak tahu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, ku serahkan tubuhku kepadamu. Itu Tuhan cek loh, bagian yang mana. Contoh, ada orang pikirannya bagus, matanya bagus, mulutnya bagus, telinganya bagus, tangannya kurang ajar. Loh, ada tidak? Ya sudah, makanya itu yang mana yang kita mau serahkan. Semuanya bagus,
Dompetnya yang kurang ajar. Lo ada tidak? Oh iya ada, terima kasih. Oh bilang ada, iya. Oke, saya tunjukkan satu ayat lagi. Wahyu 3 ayat 20. Ya, kita belajar firman Tuhan, kita belajar. Wahyu 3 ayat 20. Bagi yang masih salah menggunakan ayat ini untuk penginjilan, untuk orang yang baru bertobat, terima Yesus, mulai hari ini jangan pakai ayat ini untuk itu. Salah besar. Loh kenapa? Ini bukan untuk petobat baru. Lagu mari masuk, mari masuk. Nah, itu dari inspirasi ayat ini. Tapi itu salah. Loh kok salah? Yang Tuhan Yesus ketuk itu pintu rumah atau gereja. Di pasal ini loh. Ayo jawab. Yang Yesus ketuk di Wahyu 3 itu ayat 20 itu pintu rumah atau pintu gereja? Gereja Laodikia. Berarti bukan untuk orang baru. Ini untuk gereja Tuhan yang mengusir Yesus keluar. Maka itu catat saudara. Watchmeni, seorang hamba Tuhan dari Tiongkok, pernah bernubuat. Ternyata surat kepada 7 gereja di Wahyu 2 sampai Wahyu 3 itu perjalanan gereja. Dan kenapa kok gereja terakhir namanya Laodikia? Dan Watchmeni berbuat tahun 70-an awal yang lalu, dia ingatkan gereja sedunia bahwa semua gereja yang ada di akhir zaman ini akan banyak seperti gereja Laodikia. Ingat teguran Tuhan pada gereja Laodikia. Kamu kaya, kamu hebat, aktivitasmu banyak, kegiatanmu luar biasa. Nanti baca di rumahnya, saya nggak ada waktu. Begini kata Tuhan Yesus, tapi kamu tuh miskin, buta, dan telanjang. Ngeri sudah. Dan itu terjadi. Izinkan saya bicara. Berapa waktu terakhir? Kira-kira 2 tahun terakhir. Berapa gereja yang mengundang saya? Saya pertama nggak ngerti. Kenapa kalau waktu pujian penyembahan kok lampunya diredupkan agak gelap? Saya tuh bingung kenapa ini. Nah ternyata ada tren di akhir zaman ini. Kalau muji Tuhan gelap-gelap. Dan itu pengaruh dari Hillsong, dari Australia. Saya larang. Tuhan itu terang, gak suka gelap-gelap. Ada yang tersinggung. Ya udah, saya nggak diundang lagi. Nggak apa-apa. Puji Tuhan di sini terang terus nyanyi. Aneh. Lihat gereja zaman sekarang sudah tidak beda dengan nightclub, dengan disco dan sejenis sebetulnya. Yang ditekankan adalah performance. Lampu sorot, kadang-kadang pakai asap dan semuanya. Enggak salah. Tapi kalau itu yang utama, sehingga uang Tuhan dari jemaat nggak dipakai untuk penginjilan, berarti maksudnya. Nah jadi gereja zaman itu, gereja Laodikia ini aktif, hebat, karena uangnya banyak. Tapi tunggu dulu, Tuhan Yesus ada di luar. Nah dia ingin masuk ke rumahnya lagi. Nah perhatikan baik-baik. Kalau toh tidak ada orang yang buka kuncinya, Tuhan Yesus tetap bisa masuk dia? Bisa. Sangat bisa, dia Tuhan. Kenapa dia tidak mau dan menunggu ada orang yang ketok? Saudara perhatikan, ini luar biasa. Begini kita kenal Papa kita. Ternyata dia itu Tuhan yang sangat sopan. Dia tidak pernah mendobrak hidup kita. Katakan amin. Amin. Waktu dia bukakan rahasia ini, saya sujud. Saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Dia sangat menghormati privasi kita. Maka itu Roma 6 tadi perhatikan.
anggota-anggota atau bagian hidup kita yang mana yang sampai di bulan Mei tahun ini kita belum serahkan kepada Dia untuk Dia masuk dan menguasainya. Jadi ada orang-orang Kristen baik di sebagian itu, tapi di bagian lain nggak baik. Setelah Roh Kudus ajarkan ini, baru saya mengerti. Saya pernah baca di Matius 5, Tuhan Yesus berkata gini, kalau matamu yang kanan salah, lebih baik cungkil dia daripada kamu masuk neraka, masuk neraka dengan dua mata. Begitu pula tangan kirimu salah, potong dia. Saya putar tertawa baca ayat itu pertama. Tuhan, ini lucu. Bagaimana mata bisa stereo? Lo ngerti ke kata stereo? Masa yang satu lihat kiri, satu lihat kanan. Kalau satu salah, dua-dua salah dong. Betul? Ternyata tidak. Ada bagian-bagian dari tubuh kita yang sudah jadi penguasaan Tuhan, tapi ada yang belum. Nah, Wahyu 3:20 ini jawaban. Sudahkah dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita 100% itu milik Tuhan Yesus? Lihat, dia nantang, dia ngajar, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini aneh. Ngapain dia pulang ke rumahnya sendiri pakai ketok pintu? Ada pertanyaan nggak logika kita? Aneh bukan? Nah, artinya Tuhan melihat siapa yang berkuasa di gereja itu. Ternyata begini, kalau di suatu pelayanan di sebuah gereja, pendetanya merasa memiliki karena semua uangnya dia, maka istilah Wahyu 3:20 di gereja itu cuma ada gambar Yesus. Ngerti? Nggak ada Yesusnya. Sebab pemiliknya bukan Tuhan Yesus yang punya duit itu. Ngerti nggak maksudnya? Betul ya? Maka itu ini bahaya. 99,99% rusaknya gereja karena ada orang kaya memiliki bangunan, tanah dan semua asetnya, dan bukan Tuhan. Catat ini. Maka itu suatu kali saya diundang untuk bicara tentang sebuah pelayanan yang hancur. Sebelumnya pelayanan itu luar biasa. Nah, kebetulan saya sudah tahu betul, kenal betul. Ketika ayahnya masih hidup, ayahnya pendiri pelayanan itu luar biasa. Nah, ketika anaknya ini menikah dengan hamba Tuhan juga, tapi hidupnya gak benar. Nah, setelah si ayah meninggal, maka menantu menguasai. Hancur. Nah, ketika saya diajak, saya bilang pada mereka, percuma kalian merapatkan untuk bicara pelayanan itu. Sebab pelayanan itu bukan milik Tuhan lagi, tapi milik orang itu. Saya sebutkan namanya dan mereka tahu. Terus gimana? Cuma ada satu di antara dua. Tunggu dia bertobat dan menyerahkan kembali kepada Tuhan, atau tunggu dia mati. Karena Tuhan kamu bertengkar. Berarti selama pemilik itu masih ada, Tuhan tetap di luar, nggak bisa masuk. Maka itu dia suka ketok. Hebat bukan? Nah, sampai di bagian ini coba perhatikan, baik pribadi maupun keluarga. Kalau ada di antara saudara termasuk mendengarkan di rumah yang pernah merasa begini, kok sepertinya Tuhan gak ada di hidup, kok sepertinya Tuhan gak ada di keluarga, kok sepertinya Tuhan gak ada di pekerjaanku ini, di bisnisku ini, kok seperti Tuhan gak ada di pelayananku, pokoknya ada yang merasa hidup ini kok Tuhan jauh. Seperti itu. Hari ini saudara ketemu jawaban.
Sudahkah semua yang saudara pegang, apapun bentuknya, hidup pribadi, keluarga, bisnis, pelayanan, apa saja, betul-betul 100% milik Dia? Periksa hari ini bagian-bagian yang mana dari hidup saudara, area mana, wilayah mana yang belum jadi milik Tuhan. Periksa. Saya ulangi lagi, ternyata Tuhan itu sangat sopan, katakan amin. Itu saya terharu. Bagian tubuh kita yang mana yang kita belum serahkan 100% kepada Dia? Hebatnya Tuhan itu ya. Maka itu mulai hari ini jangan pernah nyalakan Tuhan dengan kata begini, aku kan sudah doa pagi Tuhan, aku doa siang, aku ini doa sore, doa malam. Kapan kamu kerja? Kalau doa terus enak aja. Maaf, karena ada orang merasa suara rohani kalau doa sepanjang hari. Salah. Saya paling marah ya kalau saya ngecek ke menara doa. Puji Tuhan di sini nggak ada menara doa, karena saya sudah baca brosur saudara itu warta jemaat. Saya nggak suka menara doa. Kenapa nggak suka? Satu, tempat orang bentak-bentak Tuhan. Betul tidak? Saya tuh kalau ketemu pendoa yang nggak bertobat, sombongnya, merasa dirinya lebih dekat Tuhan daripada yang lain. Betul begitu para pendoa? Bertobat. Ya aku ini. Maaf. Nah itu, di menara doa itu tempat orang bentak-bentak Tuhan, tunjuk Tuhan. Ayo ngaku ya atau tidak? Ngapain doa seperti itu? Tuhan kok diatur, Tuhan kok diperintah, Tuhan kok disuruh-suruh. Betul? Yang kedua ini yang lebih jahat. Ada orang punya utang, katanya berdoa di menara doa, terus handphone dimatiin. Ini kurang ajar saudara. Setuju saya ngomong ini? Awas, utang kok didoakan, dasmu pun mau enaknya. Kalau utang bisa didoakan, Yesus yang bayar. Kurang ajar itu. Mau pakai duit kita, kok Tuhan disuruh bayar. Setuju saya ngomong ini? Jadi utang itu jangan sembunyi di menara doa, goblok. Kerja. Setuju? Awas macam-macam. Inilah hal-hal yang salah dalam hidup kita. Lagi sekali, area mana di hidup kita yang kita belum serahkan 100% kepada Dia. Lagi sekali dia nggak pernah maksa. Dia ketok. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Yesus akan apa? Masuk. Ini luar biasa. Jadi dia nggak bisa masuk kalau kita nggak buka pintunya, walaupun dia bisa. Hebat bukan? Nah begitu dia masuk, mendapatkan orang itu, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, perhatikan penyusunan kalimatnya. Kenapa nggak ditulis ia makan dulu bersama aku, tapi kenapa Yesus kalimat yang pertama aku makan bersama-sama dengan dia? Beda. Renungkan perbedaan. Sama masih lihat Yohanes 4:34, makananku ialah. Ayo, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aplikasikan dengan ayat ini. Kalau makanan Tuhan Yesus adalah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya dan melakukan kehendaknya, dan di Wahyu 3:20 Yesus makan bersama kita, berarti siapa yang melakukan kehendak siapa di kalimat pertama ini dulu? Ini perbedaannya. Ayo jawab. Jadi, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Makananku, lagi sekali Yohanes 4:34, ialah menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan kehendak. Berarti, ya, udah ya, kembali ke Wahyu 3:20. Jadi kalau aku
mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan kita yang mau buka pintu. Berarti siapa yang melakukan kehendak siapa? Ini rahasia luar biasa. Ayo jawab. Kok bingung sih? Gampang. Siapa yang melakukan kehendak siapa? Oh, nggak jelas. Ayo, yang belakang-belakang pikir. Saya ini pengajar, kalau ngajar begini, saya kalau khotbah kayak rambut, enggak. Belajar. Ayo, jadi siapa yang melakukan kehendak siapa? Itu bukan kok kehendak apa, bukan kehendak kita. Loh, kok nggak percaya? Ya wes lah. Yang percaya biar percaya, nggak usah nanti kelamaan. Ini rahasia yang hebat sekali. Dan ternyata ada jawabannya di Mazmur 37. Naik pulang di rumah baca. Kepada orang yang berkenan kepada Dia, maka Tuhan akan melaksanakan yang diinginkan hati. Itu luar biasa. Nggak semua orang yang berkenan kepadanya. Ada jaminan itu. Mengerti ya sekarang ya? Luar biasa. Oke, jelas. Sekarang kita kembali ke Kisah Rasul 20 ayat 22 tadi. Ini yang penting. Tetapi kapan? Ayo lupa, awas lu, ayo ulang. Tetapi kapan? Tiap hari. Ngapain? Aku sebagai tawanan roh. Bangun pagi, jam 8, jam 10, jam 11, jam 1, cek siapa yang menawan aku, siapa yang menguasai aku. Karena tiba-tiba aja bisa terjadi perubahan, betul? Kita meleng sedikit, tahu kata melengnya? Apa kata meleng? Bukan melenceng, lain. Lengah sedikit, tiba-tiba nyambet kita begitu. Siapa yang sering emosi? Ada orang ngomong sesuatu belum didengar baik juga marah. Saya dijelaskan, malu, telat. Betul nggak? Nah itu seringkali kita sesuatu yang sekelebat. Entah masuk ke otak kita, entah masuk ke telinga kita, atau lewat ke mata kita. Hati-hati. Setuju gak saya ngomong ini? Apa saja menit-menit berikut dalam kehidupan kita bisa terjadi banyak hal yang mengerikan kalau kita tidak berhati-hati. Begitu kenapa dalam surat Petrus 1 Petrus 5 menuliskan, berjaga-jagalah dan waspadalah siapamu? Musuh, lawan si iblis itu. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Hati-hati, ada mereka. Boleh dibuka di PowerPoint. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah, hati-hati, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengomong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus hati-hati. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi tiap hari dalam hidup kita perhatikan ini. Lengah sedikit habis. Kecelakaan jalan raya, karena yang nyetir mobil merasa sebentar kok saya cuma lihat SMS WA itu bahaya. Detik loh, bukan 1 detik, sepersekian detik meleng bisa bahaya. Begitu saya paling cerewet kalau saya naik mobil dan yang nyetir pakai HP saya marah. Itu bahaya sekali. Kalau penting lebih baik minggir sebentar, setuju ya? Catat itu baik-baik. Karena nggak membahayakan dia sendiri, yang lain yang nggak salah jadi kena. Itu jahat orang seperti itu. Itu ingat baik-baik. Jadi karena si iblis itu selalu cari kelengahan kita, hati-hati. Lanjut ke Kisah Rasul 20. Saya belum selesai. 22. Tetapi setiap hari sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Nah, ini bukan tur Israel, apa sih? Entah kemana, nggak harus Yerusalem.
Pokoknya biar Roh Kudus yang nuntun, yang mimpin hidup kita. Amin. Ikuti aja apa yang dia mau dalam hidup kita. Oh, itu nanti akan menyenangkan sekali. Ya, apa saja bisa terjadi. Saya cuma cerita bagaimana Tuhan memimpin saya dalam perjalanan. Tanggal 24 April lalu kami suami istri meninggalkan Nabire ke Jogja. Sebab 24 malam di Jogja ada seminar, 25 pagi ada KKR, terus 25 sore kami ke Bandung. Karena di Bandung sore itu ada KKR lagi. 26 pagi setengah 7 kami naik kereta ke Jakarta, ke Singapura. Nah, begitu tiba di Singapura ada berita saya harus ke Sydney. Padahal saya pelayanan di Singapura sampai hari Senin tanggal 29. Pesawat penuh karena saya mendadak. Saya minta izin kepada gembala yang undang. Aduh, Senin saya tidak bisa pelayanan karena dapat pesawat yang bisa saya naiki tinggal satu seat saja. Semua pesawat di Singapura City penuh. Ada acara apa kami nggak tahu. Saya harus berangkat 28 malam hari Minggu. 29 sampai Sydney. Ada yang saya selesaikan. Tanggal 1 saya ke Brisbane, jadi cuma 2 hari di sini. 1 ke Brisbane, tanggal 2 malam saya sampai di Jakarta. Seharusnya dari Singapura, saya balik ke Jakarta. Tiketnya hangus. Ya udah. Nah, tanggal 3 pagi saya ke Pontianak. Ada pemberkatan pernikahan. Tanggal 4 saya ke Denpasar sampai tanggal 5. Tanggal 6 hari Senin kemarin saya ke Lampung sampai tanggal 7. Tanggal 8 saya ke Surabaya. Sampai kemarin pagi. Tanggal 11 saya ke Manado, pemberkatan nikah. 5 jam di Manado, saya ke Jakarta tadi malam. Nah, saudara bayangkan. Kalau saudara dengar ini bagaimana perasaan saudara? Capek? Enggak, saya enggak capek. Di malam tiba di Jakarta, tadi bagi 2 kali pelayanan, langsung ke sini. Besok saya masih di Surabaya, Selasa saya ke Jogja. Hari Rabu tanggal 16 saya ke Kertosono, ada seminar. 17 pagi saya ke Jakarta, 17 malam saya pulang ke Nabire. Ayo ikut yuk. Terus muter lagi. Jadi hidup saya bukan karena diundang gereja ini, diundang gereja itu tidak. Tapi saya mau menyerahkan hidup sepenuhnya. Terserah Roh Kudus menyuruh saya kemana, saya akan ikut. Amin, bukan? Nah, itu cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ayo kita melakukannya itu. Saya ulangi. Tetapi setiap hari sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu. Saya suka menambahkan satu kata dengan 3 huruf. Dan aku tidak mau tahu. Itu kata penting. Kata tidak mau tahu buat Paulus bukan dia ngelawan. Artinya ya terserah Tuhan dah. Aku nggak mau tahu apa-apa di depanku. Terserah Tuhan. Nah itu lebih baik aku nggak mau tahu. Keren bukan? Aku nggak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sini. Padahal dia tahu akan terjadi apa. Betul? Tapi dia nggak mau tahu. Ayat 23 ini kata pertamanya penting. Ayat 23. Apa kata pertama? Selain. Apa arti kata lain? Selain. Ayo, ini penting saudara. Ayo bongkar. Kata selain. Kata lainnya apa? Selain. Maka itu ya, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, lihat cara saya ngajar. Pakai istilah orang Surabaya, ayat itu petanono. Tahu kata dipetani, dikupas satu persatu. Kenapa saya pakai teori ini? Karena Matius 5:18, langit dan bumi segede besarnya, tapi satu titik aja dari firman Tuhan itu punya kuasa luar biasa. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya teliti, Roh Kudus terangkan koma, tanda seru,
tanda tanya, titik, ada artinya, jangan dilewati begitu saja. Maka itu yang baca Alkitab para kejar setoran, bertobat kamu. Tahu nggak, ada orang baca Alkitab kejar setoran karena di gerejanya diajar, siapa mau janji 1 hari tiap pagi mau berapa masalah? Dia bilang 5. Kedengarannya dikit, tapi begitu kesenangan bangun 5 itu banyak. Nanti nggak maksud ada kalimat ini? Kesenangan bangun, aku sudah janji 5 pasal setiap pagi. Aku bilang, puji Tuhan 5 pasal selesai. Terus tuh, saudara kira Tuhan bisa disuap dan 5 pasal itu? Enak aja. Bukan begitu. Nikmati firman itu. Amin. Nikmati satu kata demi satu kata. Ada apa di dalam? Maka itu, apa kata lain selain? Penting apa selain? Kecuali bukan. Hanya. Nggak ada yang lain. Hanya. Berbahagialah setiap kita kalau di hidup kita hanya Roh Kudus yang selalu memberitahu kita harus apa. Selain. Aku nggak mau tahu terjadi apa di depanku nanti. Aku nggak mau tahu. Yang aku mau tahu hanya yang dinyatakan Roh Kudus. Keren nggak kalau lihat ayat ini? Berarti hidup Paulus dia yang ngatur siapa? Roh Kudus. Bahwa dari kota ke kota, apa yang menunggu Paulus? Hotel dan rumah makan. Bapak baca ayatnya. Nah itu. Dia tahu gak? Tahu. Ayo jujur, kalau Paulus model kita, begitu yang menunggu penjara dan sengsara, pasti menggok. Awas dong. Betul? Jangan ambil jalan lain. Walaupun di depan kita, itu mengerikan sekali. Jelas ya? Nah ini model atau pola hidup yang diatur, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, disetir, dikontrol oleh Roh Kudus. Maka itu tiap saat kita harus ngecek, siapa yang nyetir hidupku, siapa yang kontrol aku. Cek. Kalau perlu tiap saat, tiap menit. Tadi kita sudah belajar, kadang-kadang ini bisa ngaco, betul? Pendeta pun gak ada jaminan, karena kita tetap manusia. Jangan ada yang tersinggung. Jadi, kalau ada suami istri yang rajin bertengkar, nggak mau tertawa kenapa? Ada tidak? Banyak. Nah, jadi kalau ada suami istri yang rajin bertengkar, berarti hidup dua orang itu dikontrol siapa, diatur siapa, diperbudak siapa. Setan betul. Oleh hawa nafsunya sendiri, oleh ketagihannya sendiri. Maka hidupnya ribut terus. Karena masing-masing tidak menyerahkan hidupnya, diatur, dikontrol, disetir, dikuasai, dibelenggu, tadi itu diperbudak, disandra, apa saja yang saya ucapkan dengan Roh Kudus. Ingat, kalau kita ingat Galatia 5 22-23, itu buah-buah roh, manis-manis bukan? Nah, itu buktinya. Jadi kalau Roh Kudus yang kontrol kita, yang memperbudak kita, yang menguasai hidup kita, buahnya kelihatan. Betul? Buahnya akan kelihatan. Rajinlah ke gereja, rajinlah ikut pelayanan, rajinlah ikut doa, puasa, doa ini, doa itu. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang menguasai kita, baru diselip orang matamu. Ada nggak orang seperti itu? Rajin, semuanya rajin. Tapi hidupnya nggak dikontrol, nggak dikuasai. Ayo saudara, mulai hari ini betul kita berubah. Selalu ngecek siapa yang menguasai hidup. Kalau tidak, celaka sekali hidup ini. Ya. Terus
Markus 7 mulai ayat 20 sampai 23. Markus 7 20 sampai 23. Katanya lagi, kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang keluar, bukan apa yang masuk. Lanjut ya. Mana ya. Sebab dari dalam ini. Jadi yang sampai hari ini masih beranggapan, aku ini berdosa gara-gara dia, aku ini kena narkoba gara-gara kamu, aku ini begini gara-gara orang itu. Bertobat hari ini. Semua penyebabnya karena kita tidak menyerahkan hidup kita di bawah kontrol kuasa Roh Kudus. Ingat itu ya. Nah, ini begini. Jadi yang merusak hidup orang, yang menajiskan hidup orang, itu dari dalamnya sendiri, bukan dari luar. Ingat, yang ngomong Tuhan Yesus. Sebab, nah, sebab apa? Dari dalam. Dari dalam siapa? Saya, saudara. Bukan dari dalam orang lain, bukan, itu urusannya. Dari dalam hati kita timbul satu, jangan lupa segalanya, ini penting. Apa? Segala pikiran jahat, segala percabulan, segala pencurian, segala itu sudah 4. Terus 22. Segala perzinahan 5, segala keserakan 6, segala kejahatan 7, segala kelicikan 8, segala hawa nafsu 9, segala iri hati 10, segala hujah 11, segala kesombongan berapa? 12. Wah kaya kan? Segala kebebalan 13 hal ini. Itu isi hati kita. Pantesan suka bertengkar, pantesan hidup ini kacau seperti ini, karena ada 13 barang ini. Terus ayat 23. Semua apa? Nah, maka itu kata hal-hal segala itu penting. Semua. Nah, itu teruskan. Hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini firman yang harus kita akui dalam hidup kita. Betul, saudara. Jadi kalau suami istri rajin bertengkar, jangan nyalakan pasangannya itu gara-gara kamu. Enak aja. Ya diri kita ini yang gak beres. Pelan-pelan. Kalau di hati kita, saya berkata kita ya, tidak ada segala macam pencurian, nggak ada. Pas jalan, wih, kelihatan 4 lembar uang warna merah. Pirona, wih, pinter semua. 4 lembar warna merah, geletak, nganggur. Kalau di hati kita nggak ada pencurian, kita akan ambil. Kita akan cari sekuritas atau satpam dekat situ. Ini uangnya siapa, tolong. Orang yang hatinya nggak ada pencurian, dia nggak pernah ingin memiliki. Kan? Tapi orang yang di hatinya ada pencurian, jangan lagi 1 lembar warna merah, 1.000 rupiah aja terus dia tolak-tolak. Maaf, ngerti nggak maksudnya tolak-tolak? Betul? Nah itu loh masalahnya. Waktu Daud jatuh dalam dosa, gara-gara siapa? Harus cepetan ditanya kok. Gara-gara siapa? Bathseba mandi. Salah. Waktu jamnya orang mandi kok. Belum betul kan sore dikatakan jamnya orang mandi. Yang dulu yang kurang ajar gitu. Yang lihat itu. Kalau di hati Daud tidak ada segala jenis perzinahan, mau ngelihat 100 orang mandi pun gak terpengaruh. Kalau cuma sahabat mau sapiatus selesai. Ngerti gak? Oh sapi mandi,
Loh betul nggak? Nggak ada masalah. Hebatnya firman Tuhan ini. Maka itu mulai hari ini ingat baik-baik. Segala yang keluar dari dalam kita, kita menajiskan kita. Bukan yang dari luar masuk. Ini kebenaran luar biasa. Betul ya? Stop yang suka nyalakan orang. Manusia itu memang kurang aja. Kok gak berani apa? Berarti sudah bukan manusia. Saya ulang lagi. Manusia itu memang kurang aja. Loh, iya. Bertobat yang gak mau ngaku. Saya ulang lagi. Manusia itu memang kurang aja. Puji Tuhan ngaku. Apa kurang ajarnya kita? Dengar, kita terlalu mudah lihat salahnya orang, sulit lihat salah kita sendiri. Ngaku? Ya sudah, kok dari sampai 3 kali saya harus ngomong. Coba lagi, manusia itu kurang ajar. Puji Tuhan. Itu salah satu loh, baru salah satu. Terlalu mudah lihat salahnya orang, sulit untuk melihat salah diri sendiri. Kurang ajar yang berikut. Manusia itu kurang ajar, nggak mau disalahkan, tapi suka menyalahkan. Jawab orang, cepat jawab. Iya. Ya sudah. Maka itu kalau terjadi apa-apa dalam hidup kita, jangan salahkan orang lain. Sumbernya di hati sendiri. Hebatnya firman Tuhan itu. Jadi mulai hari ini, untuk hal apa saja, periksa hati kita. Periksa hati kita sendiri. Setuju ya? Inilah kebenaran yang luar biasa. Nanti saya selesai akan ada kesaksian dari Steve Ponto. Ya, dia tunanetra. Ini kesaksiannya luar biasa. Apa bedanya buta sejak lahir dan buta setelah dewasa? Beda atau tidak? Nek disuruh milih yang mana? Nek disuruh. Jangan tersinggung dulu. Ayo kalau disuruh milih, kita milih buta sejak lahir. Memang gak lihat apa. Steve ini buta 5 tahun yang lalu karena ditabrak orang baik. Dia hidupnya sekarang jadi berkat. Saya nggak kenal dia. Nah ini lagi sekali, kalau hidup ini dipimpin, dikuasai, dikontrol, diatur, diperbudak oleh Roh Kudus, hidup itu luar biasa. Saya nggak pernah kenal Steve ini siapa. Tapi pas dia kecelakaan, berapa hari kemudian saya tuh dengar kabar. Begitu dengar kabar, ada orang ditabrak orang sampai buta sekarang di Singapura. Nah, jujur ya, kalau manusia normal umum dengar itu nggak kenal, kira-kira apa reaksinya? Cuma ya memang nggak kenal kok, betul? Tapi nggak dengan saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu cari orang itu. Siapa ini orang? Temui dia. Saya tahu dia masih di rumah sakit. Saya pikir rumah sakit mana, ternyata rumah sakit Singapura. Saya cari info. Terus saya suruh apa Tuhan? Ajak dia setelah dia keluar rumah sakit untuk keliling, balas dendam kepada iblis. Karena nggak tahu, nggak kenal. Jelas suaranya. Akhirnya saya nggak tahu, Steve juga lupa kalau saya tanya setelah berapa hari dia di rumah sakit baru saya tiba. Saya ke Singapura 2 hari saya nemani dia, hanya untuk cerita tentang hidup, tentang segala macam, tanpa saya kenal. Tapi keluarganya pun belum percaya saya, karena keluarganya mikir, walaupun Daniel Alexander pendeta, mana mau ngurus anak buta begini. 3 tahun sering saya telepon, walaupun gak seminggu sekali. Pokoknya saya telepon, kapan Steve bisa, kapan. Nah, sambil menunggu dia menjawab, Roh Kudus bilang, dia tinggalnya di desa, bukan kecamatan, desa, namanya Inobonto di Sulawesi Utara. Nah, kalau dia tetap tinggal di sana, saya ajak biaya akan jadi mahal. Maka sebelum Steve menjawab, Roh Kudus gerakkan saya harus cari apartemen di Jakarta.
untuk disewa supaya dia bisa tinggal. Sehingga ke Jakarta gampang, saya ajak dia kemana. Nah rupanya itu yang Tuhan tunggu. Akhirnya saya dapat dari salah seorang teman saya bisa pinjam sekarang warga mereka yang bayar apartemen itu. Nah baru Maret tahun yang lalu 2018 Steve keluar rumah dan dia ikut keliling dan jadi berkat yang luar biasa. Sungguh saya akan kagum lihat dia. Enggak ada rasa marah sama sekali, enggak ada rasa nyesal. Padahal langsung hidupnya hancur. Dia lulusan luar negeri, 10 tahun dia tinggal di Australia, 10 tahun penuhnya keliling Australia, Amerika, Kanada. Hebat. Nah, ini bukti dia nggak putus asa dalam hidup. Bahkan dia suka menghibur orang. Dia bisa lucu-lucu orang, dihibur, bayangkan. Itu menyenangkan hati, kita akan dengar kesaksian. Bagaimana teman-teman? Maka itu penting sekali kita harus tahu siapa yang menguasai hidup kita. Amin. Ini ayat yang terakhir. Ya, setelah ini Steve akan memberikan kesaksian. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Perhatikan ini. Aku hidup. Hidup atau tidak? Hidup. Tapi, nah ini dia, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kalau hidup kita sudah jadi tawanan roh dan kita terlatih setiap hari ditawan oleh roh, bukan oleh lawan nafsu, ketagihan, ego kita, kesombongan kita, tidak, maka yang hidup bukan kita lagi. Iya atau tidak? Lalu siapa? Melainkan, ayo baca dong, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara dan saya dalam latihan menggenapi Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai pada tingkat ini, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan teruskan, hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging, dalam jasmani ini. Ini apa? Adalah adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poin itu kalimat terakhir. Siapa yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita? Nah, dialah yang kita harus hidupi. Habis ya? Habis. Oke. Sebentar. Ya. Setelah startnya nyangka masalah Instagram saya sabar dulu ya. Supaya nanti Steve nyambung masalahnya. Masih ingat tadi? Masih ingat. Iya. Sabar. Ini begitu saudara kalau baca Alkitab yang teliti, minta Roh Kudus terangkan, luar biasa. Senang, kita akan menemukan. Udah? Ini dasar. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang. Nah, ingat kalau ada kata sekarang bunyinya, dan hidupku yang ku hidupi tiap hari di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maaf kalau ilustrasi yang saya berikan itu tentang pesawat, karena tidak semua kita pernah naik pesawat. Maaf ya, tapi saudara punya gambaran. Yang punya naik pesawat pun punya gambaran. Ayat ini paling mudah, paling gampang kalau kita bayangkan orang naik pesawat. Kenapa bukan naik kereta api, naik kapal laut, naik bis, naik mobil? Bukan. Satu-satunya alat transportasi yang memerlukan iman itu cuma pesawat terbang.
Loh, betul tidak? Kok guyu kenapa? Serius, jangan takut ya istilah saya. Satu-satunya alat transportasi yang perlu iman itu cuma pesawat terbang. Betul ya? Karena memang risikonya paling besar dan semua alat-alat transportasi. Gak usah takut. Saya ini setahun kalau hitung ya, paling tidak saya 200 kali naik pesawat dalam setahun, saudara. Muter terus begitu. Enggak apa-apa. Ini masih hidup sampai hari ini. Rugi yang takut naik pesawat. Oke, saya lanjutkan. Kenapa? Begitu kita masuk pesawat, disambut oleh awak kabin, awak pesawatnya, ditunjukkan kursi kita di mana, gitu kita duduk, kita pasang sabuk pengamannya. Sebetulnya saudara dan saya sedang berkata, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul tidak? Ini beda dengan naik kapal laut, apa itu kereta api, mobil, beda. Maka itu istilah saya, orang pergi naik pesawat terbang itu artinya sedang naik peti mati terbang. Kok lebih modern? Enggak, peti ini memang begitu faktanya. Kalau ada teman seorang anaknya jadi pilot, waktu take off itu bahayanya 90% lebih. Begitu pula waktu landing, risikonya paling besar. Pengen seberat itu, terus miber, mikir betul nggak bisa terbang itu luar biasa. Maka itu hidupku yang kuhidupi tiap hari di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, maka itu kalau saya naik pesawat, saya ini sering ngajak guyon penumpang sebelah saya kalau pas kenal, supaya bukan takut, bukan. Percuma diterangkan pakai alat pelampung. Betul ya, itu aturan. Saya bilang, itu kalau jatuhnya di air. Betul tidak? Dan jatuhnya di darat, sombong. Maka itu nggak perlu misalnya toh kita diajari. Jujur lah, waktu pesawat ada masalah, wis panik, wis mau masang napas, nggak tahu. Betul tidak? Maka itu saudara, kalau kita bisa naik pesawat, inilah ayatnya. Udah mau pasang. Setiap kali mau terbang pasti diumumkan siapa nama pilotnya. Betul? Saya tanya. 3 menit kemudian ditanya, siapa namanya? Bukan lupa, salah. Nggak penting. Betul, nggak penting. Nggak kenal juga. Nah, itu lebih hebat lagi. Bagaimana saudara berani menyerahkan nyawa ke orang yang saudara kenal? Loh, betul tidak? Kenapa kita nggak berani menyerahkan nyawa kepada dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita? Jahat, saudara. Ngerti? Kenapa nggak ada orang kalau mau naik pesawat turun dulu, periksa rodanya, terus sayapnya diinjot-injot itu kuat nggak? Kira-kira kalau ada orang naik pesawat gitu, suruh naik nggak? Tangkap. Enggak ditangkap, diturunin, becak aja. Juga kalau orang mau naik pesawat begitu masuk harusnya ke kanan dong, nggak boleh ke kiri. Kenapa yuk? Kenapa kok nggak boleh ke kiri, harus ke kanan? Karena ke kiri itu ruangannya pilot. Ditanya, Pak, Bu, kenapa mau ke kokpit? Mau kenalan dulu, pilotnya lulusan mana? Saya punya jam terbang berapa? Pasti suruh turun. Betul? Itu namanya iman. Amin. Pasrah total. Saudara milih duduk dekat jendela pun sampai mana tahu nih sampai mana. Loh, betul tidak? Maka itu, ayo jujur. Hidup yang sekarang ini saudara dan saya hidupi itu hidup karena siapa? Amin. Karena siapa? Lalu untuk apa hidup ini? Maka itu catat, saudara. Orang yang buat susah surga itu bukan setan. Murid-murid Tuhan Yesus yang bisa membuat surga susah, pusing.
kalau orang itu pelit dan egois. Awas pura-pura budek kamu. Apa tadi? Pelit dan egois. Catat itu. Ini yang buat susah surga. Betul tidak? Ayo berubah mulai hari ini. Tuhan ingin Dia nyata lewat hidup kita, supaya semua orang di sekitar kita tahu yang hidup di dalam kita itu siapa. Coba kembali ke Galatia 2 ayat 20. Saya mau ganti lagi. Bisa nggak diganti? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh duit mertua. Loh, saya tanya. Bisa. Hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup karena kredit. Loh, bisa tidak? Ya sudah. Tanya, siapa yang kita hidupi hari-hari ini? Hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup karena iri hati, karena dengki. Bisa tidak? Bisa. Maka itu cek, saudara, hidup ini hidup siapa? Supaya kita jadi pemenang. Enggak ada yang ngamen. Amin. Amin. Selalu cek, selalu periksa. Siapa yang kontrol kita? Siapa yang menguasai hidup kita? Harus tahu. Kalau kita tahu betul, hidup ini luar biasa. Puji Tuhan kalau kita masih ingat, adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aman kalau itu terjadi dalam hidup. Jadi mulai hari ini mau menyerahkan total 100% dari ujung kepala sampai telapak kaki kita kepada keinginan Tuhan sendiri. Beri Dia kesempatan, beri Dia kapasitas 100% di hidup kita. Ambil alih Tuhan, kuasai semua Tuhan. Nggak ada waktu, nanti saya ulang baca ya. Dalam Bilangan pasal 9 mulai ayat 15 sampai 22. Itu kisah perjalanan Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Nah, di dalam ayat-ayat itu, lagi saya Bilangan 9 15 sampai 22 atau 23 saya lupa. Nah, terus ya sampai akhir. Ya, oke lah kalau saya dibuka. Padahal didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Kemah suci itu adalah hidup kita. Coba terus sampai pada satu kalimat, saya lupa. Terus ayat 17. Ya, 17 coba. Dan setiap kali awan itu naik di atas kemah suci, maka orang yang berangkatlah. Oh, terus 18 coba. 18 ada titah. Oh ya, ini. Perhatikan ya, ini kata kunci, password di hidup Israel. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka pergi. Nah, kalimat ini diulang-ulang sampai ayat 22 atau 23. Atas titah Yahweh. Tahu kata titah? Kalau ada kata titah, itu artinya siapa yang ngomong? Titah. Raja. Jadi bukan Musa yang memimpin mereka. Salah. Musa nggak tahu ke sana kok. Apalagi zaman itu ada GPS. Dan GPS-nya yang amat yang api. Katakan apa? Jadi hidup saudara dan hidup saya tidak boleh atas kata orang. Ada nggak manusia hidup di setir kata orang? Orang ngomong begini nuruti, ngomong begitu nuruti. Nah, ini orang paling goblok sedunia. Betul nggak? Nggak punya ketetapan. Capek hidup seperti itu. Awas, yang mau nikah, saya larang pakai pesta. Ini awal Mei yang lalu, saya ditelepon orang pinjam duit. Saya bilang untuk apa? Aduh, ternyata betul kata Pak Daniel. Saya habis pesta anak nikah, utang kami numpuk. Salam. Saya sudah bilang sejak awal waktu mereka mau nikahkan anak, nggak usah, mau saya tahu keadaan. Ini loh gara-gara. Jadi orang ngomong apa?
Sering nggak ada orang ngomong seperti itu? Nah, kalau ada saya pesenin gini ya, yang minta pesta kan orang yang ngomong. Loh kok nggak jawab? Ya sudah, kalau gitu kami yang pesta, kami yang datang. Kamu yang minta. Kok nggak amin? Sekarang setengah mati. Ya tadinya saya pikir amplopnya cukup. Nah itu sudah jahat lagi. Maaf saudara. Aduh rugi. Jadi nggak usah pesta, cukup di gereja. Hargai orang yang datang ke gereja, berarti mereka nggak cari makan. Betul ya? Awas. Nah jadi jangan hidup karena kata orang. Berbahagialah kalau kita hidup atas titah raja kita. Itu sepanjang perikop. Nah kitab Yunus, coba buka Yunus 1 ayat 17. Itu 4 pasal kitab Yunus ada kata-kata ini. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan itu diulang-ulang atas penentuannya. Datanglah ikan besar. Atas penentuan Yahweh dimuntahkannya Yunus dan Niniwe. Atas penentuan Yahweh tumbuhlah pohon jara. Atas penentuan Yahweh datanglah seekor ulat. Atas penentuan terus begitu. Nah ini kata kuncinya. Maka itu cek terus diri kita. Hidup ini atas penentuan siapa? Maaf, jangan ada yang marah. Semua kita pernah ngalamin. Anak muda lagi pacaran, hidupnya atas penentuan siapa? Lah bisa pura-pura aja. Ayo, anak muda sedang pacaran, hidupnya atas penentuan siapa? Yaitu goblok. Belum apa-apa kok mau diatur. Betul? Awas anak muda ya. Oh itu betul, penyanyi hebat dari Surabaya namanya Goblok. Orang yang sedang jatuh cinta itu goblok, tapi kucing dibilang coklat. Goblok itu kok nyanyi luar biasa itu. Maka itu hati-hati. Hidup ini atas penentuan siapa? Nah saya tertarik ayat ini karena saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Siapa percaya ikan besar ini punya nama? Pasti bukan Bambang namanya. Ayo, siapa percaya? Ini serius kita belajar. Saya percaya. Gara-gara saya ditanya anak sekolah minggu. Oh, ikan itu pasti punya nama. Hah? Saya yakin. Maka itu saudara, betul kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepada anak-anak. Betul anak sekolah minggu saya. Dari mana kamu dapatkan? Saya nggak mau jawab dulu. Saya tanya dulu, siapa yang percaya ikan besar itu punya nama? Cepetan. Ayo. Kok hihi? Ayo mikir. Maka itu kok belajar Alkitab terus mikir. Gini dulu. Apa? Ikan Yunus bukan begini. Dengar ya. Banyak ikan besar di lautan. Nah. Kalau Tuhan berkata, hai ikan besar datanglah, Yunus dididili. Tahu kata dididili itu cuma bahasa Jawa, digigitin kecil-kecil. Karena kan ada berapa ribu ikan besar di laut. Nah, kenapa yang datang cuma satu? Jawab usah diterangkan gitu kok. Namanya. Nah, Tuhan yang tahu nama ikan ini. Hiu, bukan hiu. Hiu. Hebat ya? Loh iya atau tidak? Ya. Tapi jangan tanya saya namanya siapa. Tanya Tuhan sendiri. Saya nggak butuh namanya kok. Maka itu datanglah hanya seekor. Dan lihat tulisan yang menelan. Apa bedanya? Yang memakan. Beda tidak? Apa bedanya? Ya kalau dimakan lembut. Betul nggak? Yunus ini perkedel. Maka itu ditelankan atau nyuruh ikan. Kamu telan ya. Jangan kamu punya. Awas kamu. Maka itu kalau kita manusia sekolah nggak nurut, malu sama ikan, malu sama ulat.
di kitab Yunus ini. Betul tidak? Mereka nurut. Tahu rahasia ini? Maka itu penting. Hidupku yang sekarang kuhidupi dalam daging, itu hidup oleh karena siapa? Amin. Kalau kita hidup dengan Tuhan itu gampang atau susah? Enggak ada gampang atau susah. Siapa jawab? Gampang, asal nurut. Oke, mau berubah mulai hari ini? Ya sekarang kok nggak mau nurut juga nggak apa-apa. Oke ya, Pak Gembala biar Steve sakit dulu ya. Oke, Tuhan memberkati suara semuanya. Kita akan dengar kesaksian Steve ini. Steve, di bawah aja ya. Semua ya. Di bawah aja dekat Steve. Oke. Enggak usah pakai Enggak usah. Cuma 2 langkahnya. Oh ya. Di bawah aja. Ya, dia tinggi dong. Kalau saudara bisa buka Facebook, lihat di sini. Saudara lihat di Steve Monto. Dia dulu sebelum kecelakaan seperti apa? Baca. Bintang film. Iya. Ya, udah Steve Monto. Oke. Shalom. Saya berusaha sesingkat mungkin. 13 Juni tahun 2014. Saya sedang nyetir mobil dari kota Manado pulang ke rumah. Nama desanya Inogonto. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan mobil saya itu sedan yang kecil, pendek, dan motor balap itu yang gede. Gitu. Dalam perjalanan udah sampai rumah, hampir sampai rumah, tiba-tiba di jalan yang melengkung panjang, bukan tikungan ya, melengkung panjang begini. Nah, pada saat di lengkungan panjang itu, tiba-tiba sepeda motor ini yang dikendarai oleh pengemudi dan mereka berdua berboncengan dan sudah mabuk sejak pagi hari. Dan kejadiannya jam 10 malam. Tiba-tiba di lengkungan panjang itu mereka keluar dari jalur. Saya tidak tahu kalau mereka keluar dari jalur. Nah, akibatnya mereka bukan menabrak mobil saya, tapi melindas mobil saya. Jadi bayangkan seperti ini, seperti itu. Nah, akibatnya mobil saya bagian depan itu semua ringsek semua, dan atap mobil saya bagian atas itu ringsek masuk ke dalam. Akibatnya kepala saya membentur kap atau atap mobil saya sendiri dari dalam. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dilarikan oleh orang tua saya ke Singapura. Mereka memutuskan untuk dibawa ke sana. Di sana saya dirawat selama 3 bulan, dan 3 bulan waktu yang sangat singkat. Saya mengalami operasi selama 6 kali. Kepala saya ini dibuka dan ditakutik selama 6 kali 3 bulan. Dan saya kalau dibius bisa sampai dengan 18 jam. Nah, saya persingkat lagi. 3 bulan selesai, saya pulang ke Inogonto. Bapak Ibu, 3 tahun lamanya hidup saya dipenuhi dengan ketakutan. Kalau saya jelaskan semuanya panjang. Saya minta gini saja, Bapak Ibu coba tutup mata sebentar. Bukan sebentar. Tutup mata sampai nggak kelihatan apa-apa, sinar atau cahaya pun nggak ada. 1 hari saja, seperti itu. Coba bayangkan seperti apa. Coba berusaha jalan dan beraktivitas seperti apa rasanya. Nah, seperti itu perasaan saya. Dan mungkin dikalikan berkali-kali lipat. Saya untuk jalan saya takut kesandung, padahal saya tahu di depan saya nggak ada apa-apa. Tapi mental seperti itu yang saya punya pada waktu itu. 90% kegiatan saya itu harus dibantu oleh orang lain pada saat itu. Tapi selama 3 tahun itu saya punya banyak waktu untuk merenung kejadian itu dan melihat kembali ke belakang, dan saya punya banyak waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Pada akhirnya saya sadar akan suatu firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala perkara. Di situ saya sadar bahwa ada banyak hal yang patut saya syukuri. Dan kata kuncinya di situ adalah segala. Baik saat senang, susah, sedih, sakit, sehat, saya tetap harus mengucap syukur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, akibat benturan itu rahang saya patah di sini dan di sini. Nah,
Saya mengucap syukur pada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan, rahang saya disambung oleh dokter dengan sempurna, sehingga saya bisa katakan sampai dengan tadi malam saya masih bisa menikmati ayam bugris dan bakso Solo. Bukan makanannya yang penting, tapi saya harap Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya. Dahi saya itu pecah, dan serpihan-serpihan itu menusuk otak saya bagian depan. Akibatnya otak harus dibuka sama dokter, dibuka kemudian dibersihkan dengan pinset satu persatu. Nah, kemudian ditutup kembali dan dahi saya dilapisi dengan titanium. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan keadaan emosional pasti nggak stabil, berontak-berontak dan segala macam akibat benturan itu dan akibat bius yang begitu lama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya bisa katakan bahwa sejak keluar dari rumah sakit sampai dengan hari ini, saya tidak pernah sedikit pun mengalami gangguan atas pikiran saya atau otak saya. Saya berpikir secara normal, menurut saya saya jadi lebih pintar kayaknya ya. Jadi pikiran saya jadi lebih jernih gitu. Dan justru saya jadi ada banyak perubahan dalam kehidupan saya. Saluran pernafasan saya ini harusnya menurut medis tidak tersambung dengan sempurna. Akibatnya saya tidak bisa bernafas dengan leluasa atau dengan tidak sempurna seperti itu. Dokter minta saya untuk kembali ke rumah sakit 1 tahun sesudah itu. Malam hari ini saya katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Atas pertolongan Tuhan, saya sejak keluar dari rumah sakit tidak pernah kembali lagi ke rumah sakit. Dan saya bisa katakan saya tidak pernah kesulitan untuk bernafas. Saya bisa naik turun tangga di rumah, saya bisa jalan kemana-mana, ikut pelayanan, jalan cepat. Saya tidak pernah kesulitan untuk bernafas. Justru menurut saya bisa bernafas dengan sempurna. Saya bisa bernafas dengan leluasa. Nah, selama 3 tahun itu juga akhirnya yang terpenting saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya Tuhan yang setia. Amen. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di dekat bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya pada malam hari itu Tuhan ada bersama dengan saya. Di mana kedua pengendara sepeda motor itu meninggal di tempat. Tapi saya masih bisa berdiri pada malam hari ini di sini. Saya yakin dan percaya itu karena pertolongan Tuhan. Karena Dia yang setia. Dan saya yakin dan percaya kalau saya masih diberikan kesempatan, itu karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, saya juga belajar mengampuni orang yang menabrak saya. Saya ditabrak oleh orang, tapi saya mengampuni orang itu. Dan itu memberikan suatu kemerdekaan dalam hidup saya. Ada beban yang berat yang terangkat dari hidup saya, dan saya merasa merdeka dan leluasa untuk menjalani hidup ini. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, saya tidak pernah mengeluh pada Tuhan. Sebenarnya saya bisa saja punya banyak sekali pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Tapi saya tidak pernah bertanya-tanya seperti itu. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, karena saya yakin dan percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan malapetaka, melainkan dengan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti Koden sudah bilang tadi, tiba-tiba di rumah sakit Singapura muncul seseorang yang saya nggak pernah kenal. Saya nggak mau ngulang lagi mungkin. Tapi yang Koden bilang itu saya ingat. Koden bilang, ayo Steve, kamu ikut untuk balas dendam sama iblis yang mencuri penglihatan kamu. Bapak Ibu, sejak saya ingat akan hal itu, hari itu juga saya yang dibuat tidak berdaya oleh iblis selama 3 tahun, hanya tidur-tiduran dan tidak berdaya. Saya hari itu yang bangkit, dan saya berdiri atas otoritas yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya balas dendam sama iblis. Saya bilang, saya yang menang, saya yang menari-nari dan tertawa-tertawa, dan kamu yang menangis dan merengek-rengek karena kamu yang kalah. Dan Bapak Ibu, saya bisa katakan malam hari ini, saya berdiri di depan sini, inilah buktinya kalau saya balas dendam sama iblis. Akhirnya satu hal juga yang membuat saya merdeka, di mana awalnya sulit untuk saya menerima kenyataan kalau saya buta. Tapi begitu saya bisa menerima kenyataan saya ini buta, itu ada sesuatu hal yang memerdekakan saya, karena saya bisa menerima fakta bahwa saya buta, dan itu yang membuat saya bisa bergerak maju ke depan.
Pada akhirnya seperti Koden bilang tadi, 3 tahun lamanya. Akhirnya sejak tahun yang lalu saya ikut pelayanan. Saya memberikan ada foto mau digunakan foto bintang film dari tahun 80. Saya sebelum kecelakaan. Oh iya. Saya ikut pelayanan dengan Koden. Ketakutan saya hilang karena saya yakin dan percaya juga. Seperti lagu adik-adik tadi nyanyi, saya tahu saya nggak perlu takut sebab Tuhan yang menyertai saya. Saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu bimbang karena Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Saya ikut pelayanan dengan Koden. Saya ceritakan singkat pengalaman-pengalamannya. Kami tahun lalu ke Taiwan. Saya diajak jalan-jalan ke Carrefour. Bapak Ibu bayangkan, buat apa orang buta diajak ke Carrefour? Suruh tinggal aja di rumah, tunggu. Tapi saya diajak ke sana. Saya dikasih ide sama Ci Luis, daripada dituntun, bawa dorong-dorong keretanya itu loh. Wah, saya menikmati sekali. Saya seperti anak kecil dikasih mainan baru. Keliling-keliling Carrefour dengan dorong-dorong keretanya itu. Nah, tahun yang lalu juga pelayanan di Kediri. Di sela-sela waktu mereka mau ke Gunung Kelut. Loh, saya nggak mau ketinggalan. Saya juga mau ke Gunung Kelut. Saya menikmati apa yang ada di Gunung Kelut sana. Dan saya bisa menikmati suasana yang ada di sana dan pemandangan yang ada di sana. Tahun ini kami juga ke Banyuwangi. Saya bisa menikmati perjalanan itu. Kami naik mobil ke Banyuwangi, kita ke Sarongan, Jawatan, Pulau Merah, ke daerah-daerah sana. Nah, saya bisa menikmati semua itu. Bapak Ibu, itu ada tempat-tempat, 3 tempat yang saya nggak pernah kunjungi sebelumnya. Jadi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Apa yang membuat saya bisa menikmati itu? Saya percaya itu adalah sikap hati saya. Meskipun saya nggak bisa melihat secara fisik, tapi saya belajar. Tuhan ajarkan saya untuk saya bisa jadi pelukis. Saya punya kertas kosong dan saya punya pensil warna dan saya belajar untuk melukis. Keadaan di Carrefour di Taiwan seperti apa, Gunung Kelut itu seperti apa, di Banyuwangi itu Sarongan, Jawatan itu seperti apa. Wah, saya melukis dengan indah. Dan seperti Koden juga bilang pada kasih komentar saya, wah, hidup itu jadi lebih hidup ya Steve. Saya bilang iya, karena saya bisa melukis dengan indah. Dan suka-suka saya. Orang itu lukisan saya ya, suka-suka saya mau lukisan seperti apa. Yang penting saya bisa menikmati semua itu. Nah, kemudian sekarang kalau tadi saya bilang 90% saya harus dibantu oleh orang lain. Hari ini saya bisa bilang 90% kegiatan saya bisa saya lakukan sendiri. Saya bisa pakai handphone. Keren kan? Apa yang Bapak Ibu semua bisa pakai di handphone, saya juga bisa. Saya bisa Facebook, WhatsApp, apa segalanya semuanya. Saya bisa baca Alkitab. Bahkan saya bisa tahu kalau saya pegang uangnya berapa. Saya bisa tahu di depan saya kasih contoh tadi pagi, sesudah ibadah, ada om duduk di sebelah saya. Tiba-tiba saya bilang, om pakai kaos kayak saya kan, tapi warnanya putih sama buah bukan. Kaget, oh kamu tahu? Saya ketawa-ketawa aja. Terus akhirnya saya jadi dites sama orang lain. Coba kalau saya gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau ada teknologi seperti itu juga yang bisa membantu saya. Pada akhirnya saya itu berpikir, karena saya bisa menikmati semua itu, akhirnya saya, meskipun saya ini buta, tapi saya ini lupa loh kalau saya buta. Meskipun saya ini buta, saya nggak sadar kalau saya buta. Tidak tercatat dalam hati saya kalau saya buta. Amen. Karena saya bisa beraktivitas selayaknya dalam tanda petik normal. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak diperlakukan secara khusus. Apa yang bisa saya lakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya tentang mata saya. Kata dokter, retina saya bermasalah dan sampai sekarang secara medis tidak ada jalan keluarnya. Kata dokter, tunggu sajalah kalau sudah ada teknologinya. Oke. Bukannya saya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Saya yakin dan percaya
Tuhan Yesus sanggup melakukan semuanya. Dia sanggup melakukan, Dia sanggup menciptakan kita, Dia sanggup memperbaiki apa yang kurang dari kita. Saya yakin dan percaya juga Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Dan saya juga bilang ke Tuhan, suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau gimana, ya suka-suka Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya bisa katakan seperti ini. Saya yakin dan percaya, suatu saat nanti saya bisa melihat lagi. Pada saat itu terjadi, saya pasti bilang, Tuhan itu baik. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi, kalaupun waktu itu, sampai akhir hayat saya, waktu itu tidak pernah datang, saya yakin dan percaya, saya masih bisa tetap berdiri dan bilang bahwa Tuhan itu baik, dan saya masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Selagi di akhir hidup saya yang Tuhan berikan kesempatan ini, saya mau hidup saya menjadi dampak untuk banyak orang. Saya mau hidup saya menjadi berkat buat banyak orang. Saya nggak mau saya doa memaksa-maksa Tuhan untuk melakukan sesuatu dan menjawab doa-doa saya. Tapi saya mau menghabiskan waktu saya untuk jadi jawaban doa buat orang-orang lain. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk maksa-maksa Tuhan melakukan mujizat untuk saya sendiri. Tapi saya mau menghabiskan waktu saya untuk menjadi mujizat buat banyak orang di luar sana. Makanya malam hari ini saya ngajak kita semua sama-sama. Hidup kita kalau sudah diubah oleh Tuhan, artinya kita juga bisa mengubah orang lain melalui hidup kita. Amin. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Puji Tuhan.